Ketika dua tokoh yang pernah berkuasa saling mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang, publik seakan dihadapkan pada cermin retak dari masa lalu kekuasaan. Luhut Binsar Panjaitan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, secara mengejutkan mengaku bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah busuk sejak awal. Sementara mantan Presiden Jokowi, tokoh yang menggagas sekaligus mendorong lahirnya proyek tersebut, justru membela dengan tenang. Kereta cepat adalah investasi sosial. Dua kalimat, dua dunia. Yang satu menyiratkan penyesalan, yang lain mempertahankan pembenaran, dan di tengah benturan dua pandangan itu, publik hanya bisa bertanya, siapa yang sebenarnya berkata jujur? Proyek kereta cepat dulu diklaim sebagai lambang kemajuan Indonesia. Sebuah proyek prestisius yang disebut-sebut akan membawa negeri ini sejajar dengan negara maju. Namun apa yang disebut sebagai mimpi besar kini berubah menjadi beban besar. Anggaran yang semula diperkirakan 86 triliun rupiah membengkak menjadi sekitar 113 triliun rupiah. Padahal sejak awal, publik dijanjikan bahwa proyek ini tidak akan menggunakan uang negara. Namun realitasnya, APBN ikut terseret dan rakyatlah yang akhirnya harus menanggung akibatnya. Pertanyaannya, kalau ini benar investasi sosial, mengapa rakyat yang harus membayar harga sosialnya? Pernyataan Luhut terasa seperti petir di siang bolong. Ia bukan oposisi, bukan pengamat, tapi bagian dari pemerintahan yang dulu sangat membela proyek ini. Dan kini, setelah ia tidak lagi menjabat, ia bicara terbuka, mengaku bahwa proyek itu sudah busuk sejak awal. Kata busuk bukan sekadar kiasan. Itu adalah pengakuan bahwa sejak awal ada yang salah. Keputusan tergesa-gesa, perhitungan finansial yang keliru, dan proses politik yang lebih didorong gengsi daripada rasionalitas. Luhut seolah sedang membersihkan tangannya. Tapi bagi publik, kata-katanya justru membuka luka lama. Luka tentang bagaimana kekuasaan dulu dijalankan tanpa pertimbangan matang. Sementara itu, mantan Presiden Jokowi tetap berpegang pada narasi yang sama seperti dulu. Baginya, proyek kereta cepat bukanlah bisnis, tapi investasi sosial. Menurutnya, proyek ini akan meningkatkan konektivitas, membuka lapangan kerja, dan membawa kebanggaan bagi bangsa. Namun kalimat itu terdengar getir di telinga rakyat. Karena kalau ini murni investasi sosial, mengapa tiketnya tidak terjangkau oleh masyarakat biasa? Mengapa biaya proyeknya melonjak tajam, sementara manfaatnya masih terasa jauh? Apakah ini investasi sosial, atau justru investasi politik untuk warisan kekuasaan? Jokowi berbicara dengan nada yakin, tapi rakyat melihat realita yang berbeda. Kereta cepat ini tak menguntungkan secara ekonomi, tak meringankan beban sosial, dan justru menambah utang negara. Luhut bicara dari luar lingkar kekuasaan, Jokowi bicara untuk mempertahankan warisan kekuasaan. Yang satu menyalahkan, yang lain membenarkan. Tapi di antara keduanya, ada satu fakta yang tak bisa disangkal. Rakyat menjadi penonton sekaligus korban dari proyek yang penuh kebohongan. Dulu proyek ini dipuji sebagai bukti kemajuan. Sekarang ia lebih terlihat seperti simbol kesombongan. Kereta yang katanya cepat tapi justru melambat karena beban utang dan aroma busuk yang kini tercium kemana-mana. Mungkin kebenaran ada di antara dua kutub ini. Luhut akhirnya bicara karena tak lagi terikat jabatan. Jokowi masih membela karena ingin menjaga citra dan warisannya. Namun satu hal pasti, proyek ini memang bermasalah sejak awal. Bukan hanya dari sisi biaya, tapi juga dari niat dan arah kebijakan. Sebuah proyek yang seharusnya membahagiakan rakyat justru meninggalkan rasa getir di hati publik. Dan inilah bagian yang paling ironis. Dua tokoh yang dulu berjalan bersama, kini saling berhadapan, seolah saling melempar tanggung jawab di depan rakyat yang kecewa. Mungkin inilah cara alam mengingatkan bahwa kebenaran tidak bisa ditutup selamanya. Proyek kereta cepat memang telah berjalan, tapi sejarah akan menilai siapa yang jujur, siapa yang menutupi. Rakyat boleh tidak bersuara keras, tapi mereka mengingat. Mereka tahu siapa yang berjanji tidak pakai APBN, dan siapa yang kini mengaku busuk sejak awal. Keduanya mungkin akan dikenang, bukan karena prestasinya, tapi karena kisah bagaimana kekuasaan mengorbankan logika demi gengsi. Dan pada akhirnya hanya satu pertanyaan yang tersisa. Kalau ini benar investasi sosial, di mana letak sosialnya
bagi rakyat kecil yang membayar pajak setiap hari? Kalau kalian juga merasa proyek ini seolah jadi cermin dari carut-marut kebijakan negeri, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian lebih percaya pada Luhut atau pada Jokowi? Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak orang sadar bahwa di balik kemegahan proyek besar, sering tersembunyi aroma busuk kekuasaan yang lama dibiarkan.